Oke, CO2 indikator. Nah, berbicara mengenai pengukuran CO2, tentunya kita juga harus tahu apa itu CO2 dan fungsinya apa untuk tanaman. Secara singkat, CO2 itu adalah karbon dioksida. Buat kalian yang belum tahu, 40% porsi dari tanaman itu sendiri adalah terdiri dari karbon. Nah, jadi karbon itu tentunya sangat penting buat tanaman. Jadi dengan memberikan injeksi CO2 ke dalam aquascape kalian, itu akan membantu tanaman tumbuh lebih optimal. Tentunya injeksi CO2 berlebih juga memberikan resiko kepada fauna dalam aquascape. Nah, terus lalu bagaimana injeksi CO2 yang optimal tapi masih dalam range yang aman untuk fauna? Tentunya kita harus ada gambaran untuk itu. Nah, biasanya sih para scaper menggunakan CO2 indikator seperti ini. Jadi apakah CO2 indikator ini bisa jadi patokan atau selama ini kalian dari bubble counter untuk mengukurnya? Nah, simak videonya sampai habis. Selamat datang di channel Aquastream Medan. Oke, sering perkembangan zaman ya, terus equipment aquascape sekarang juga udah bagus-bagus. Dari yang kita tahu sekarang banyak yang memakai produk CO2 indikator untuk monitoring kelarutan CO2 dalam aquascape. Jadi bagaimana cara kerja dari CO2 indikator itu? Ya, kita cukup memasukkan cairannya, solusinya yang seperti ini. Biasanya pembeliannya sepaket ke dalam drop checker. Terus kalian cukup melihat perubahan warna dari si cairan tersebut. Jika cairannya berwarna biru artinya CO2 nya masih kurang, kalau hijau itu cukup, kalau kuning artinya berlebih. Lalu muncul beberapa kasus di mana kita merasa udah menyetel CO2 itu cukup kencang. Misalnya kita melihat dari bubble counter itu udah cukup deres gitu kan, tapi cairannya kok masih tetap warna biru gitu, jadi nggak berubah jadi hijau atau maupun jadi kuning gitu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa berbeda merek dari CO2 indikator ini atau cairannya itu juga mempengaruhi hasil dari warna tersebut. Kemudian juga kalau dari bubble counter, berbeda merek bubble counter juga keluaran bubble-nya itu juga bisa berbeda-beda. Dan CO2 indikator ini sebenarnya menurut saya lebih kepada mungkin mengukur pH dalam air sebenarnya. Sama seperti kalau kita mengukur pH dalam air menggunakan test kit yang cairan. Nah, itu kan ada dapat solusinya juga itu. Jadi kalian ambil sampel dari air, kemudian kalian teteskan, itu nanti kita tahu nilai pH dari warna yang berubah tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, kalau cairan dari test kit itu bisa mengukur pH air, berarti bisa digunakan dong di indikator CO2? Ya harusnya bisa gitu. Nah, terus apa hubungannya atau apa korelasi pH air dengan kelarutan CO2? Nah, untuk itu kalian bisa lihat hubungan pH, KH, dan kelarutan CO2 di tabel berikut ini. Nah, kelarutan CO2 dalam aquascape yang optimal itu 30 ppm, sekitaran 30 ppm. Ya, meskipun masih banyak yang mengatakan bahwa ini mitos ya, tapi ya kita anggap dulu kebutuhannya 30 ppm. Nah, untuk lebih akuratnya, sebelum CO2 kalian dihidupkan, kalian perlu mengukur pH air terlebih dahulu. Bisa menggunakan test kit cairan atau pH meter juga bisa. Kemudian kalian ukur nilai KH di akuarium kalian dengan test kit yang berupa cairan juga. Lalu hidupkan CO2. Nah, setelah 3-4 jam atau udah mencapai waktu peaknya dari fotosintesis, kalian ukur kembali nilai pH dari aquascape kalian. Lalu cocokkan dengan tabel yang tadi. Nah, dari situ kita bisa tahu nilai pH hasil dari injeksi CO2, terus kita cocokkan dengan tabel KH-nya. Disitulah kita dapat nilai ppm CO2 yang terlarut di dalam aquascape. Itu sih cara konvensionalnya gitu. Nah, jadi ada satu kasus di mana ada customer tanknya itu nggak ada injeksi CO2, tapi dia pasang CO2 indikator. Nah, ini motivasinya apa saya juga kurang tahu, mungkin untuk supaya lebih keren gitu kan. Nah, tapi warna cairan dari indikatornya itu berubah gitu, padahal dia nggak injeksi CO2. Nah, jadi dalam hal ini perlu diketahui bahwa nilai pH di dalam aquascape kita itu dapat berubah oleh beberapa faktor sebenarnya. Nah, misalnya dari asam nitrat di dalam aquascape atau asam humat dari soil. Nah, itu bisa juga.
Itu juga mempengaruhi bacaan dari nilai indikator. Nah, makanya kenapa si CO2 indikator tadi bisa berubah warna cairannya meskipun tidak ada injeksi CO2 di dalam aquascape. Nah, ada juga yang sering salah paham bahwa kalau melihat ke tabel misalnya pH airnya 8, terus nilai KH-nya 3. Nah, untuk mendapatkan 30 ppm tentunya pH-nya kan harus di bawah 7. Kemudian diberikan cairan kimia pH down untuk menurunkan pH-nya supaya match atau ketemu si 30 ppm tadi. Nah, tentunya ini bukan cara yang tepat ya, karena kita mau mengukur nilai perubahan pH akibat dari injeksi CO2, bukan dari zat kimia yang lain gitu. Ya bisa aja dicocok-cocokkan, misalnya KH-nya terlalu tinggi, kita taruh zat kimia tertentu untuk turunin KH supaya match sama pH-nya dapat di 30 ppm. Jadi itu pemahaman yang kurang tepat sebenarnya. Nah, makanya tadi kita perlu mengukur dulu pH air dan KH air sebelum injeksi CO2, dan setelah 4 jam injeksi CO2 kalian bisa mengukur kembali nilai pH-nya. Itulah nilai pH yang berubah akibat CO2. Dan juga penempatan dari drop checker ini sebenarnya mempengaruhi bacaan dari indikator juga. Jadi usahakan taruh drop checkernya itu jangan pas di atas diffusernya, karena kalau pas di atas diffuser ya tentunya warnanya cepat berubah dong karena dekat dengan sumber CO2-nya. Coba kalian letakkan agak sudut atau di spot yang menurut kalian bakal tidak terkena dampak dari CO2 tersebut. Oke, jadi apakah CO2 indikator ini akurat? Nah, mungkin untuk lebih tepatnya kalau untuk memberikan sinyal tentang kelarutan CO2 ini mungkin cukup membantu, tapi kalau kalian ingin tahu lebih detailnya, lebih akuratnya, kalian bisa lakukan cara konvensional yang saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu dengan mengukur pH dan KH air sebelum injeksi. Terus setelah injeksinya cukup mengukur nilai pH-nya aja, karena KH biasanya nggak berubah. Oke, semoga informasi singkat tadi itu berguna buat teman-teman yang selama ini mungkin penasaran apakah CO2 yang diinjeksikan itu benar-benar sudah optimal atau belum. Kadang-kadang kan kita merasa, wah kok kita udah injeksi CO2-nya cukup, merasa cukup, tapi kok perkembangan tanamannya kurang bagus atau gimana. Nah, jadi kalian bisa coba mungkin dengan CO2 indikator ini bisa juga, atau dengan mengukur pH dan KH air. Oh ya, untuk kalian yang kemarin nanya baju yang kita pakai ini yang untuk syuting yang ada logo Aquastream-nya ini beli di mana? Kebetulan ini ada saya bawa. Nah, bentuk kaosnya seperti ini. Nah, belakangnya seperti ini. Nah, ini merchandise dari kita. Kalau misalnya kalian ingin beli, nanti kita cantumin link di kolom deskripsi. Ada ukuran L sama M-nya juga. Oke, jangan lupa like, komen, share jika bermanfaat. Nah, semoga kita semua sehat selalu. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.